Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di Hikmat Kehidupan. Seri kitab Amsal yang akan kita pelajari ya pasal demi pasal, dan saya percaya Amsal ini ditulis untuk memberikan hikmat kepada kita supaya kita memperoleh kebijaksanaan dalam melangkah dan tidak jatuh dalam malapetaka. Karena dalam hidup ini ada begitu banyak pilihan dan hanya orang yang memiliki hikmat Tuhan yang bisa berjalan tepat di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Baik, hari ini kita sampai pada Amsal pasal yang keempat ya, karena ayatnya panjang kita akan bagi jadi dua. Hari ini kita akan bahas saja 1-13 dan yang sisanya siang besok selanjutnya. Judul perikopnya Amsal 4 adalah nasihat untuk mencari hikmat. Ya, nasihat mencari hikmat. Pasal 4 ayat 1 berkata, "Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian." Bagi anak-anak muda di sini dikatakan, dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Tapi penting di sini ketika kita berkata ini kepada anak-anak kita terlebih dahulu harus menjadi orang tua yang menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak kita. Karena ada begitu banyak anak-anak yang berkata, "Iya Bu, Alkitab berkata kita harus mendengarkan didikan ayah kita. Tapi ayah saya itu pemabuk, penjudi, apa yang saya bisa lihat dari dia." Nah, saudara, penting bagi kita di sini sebagai orang tua mengerti peranan kita dalam rumah tangga dan keluarga. Kenapa? Karena keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Orang tua wajib hidup takut akan Tuhan supaya kita memberikan teladan bagi anak-anak kita, agar apa yang kita ajarkan boleh didengar oleh anak-anak kita karena kita juga melakukannya. Ya, jangan sampai kita tidak melakukannya. Ya, jadi kayak istilah orang Jawa, gajah dibelangkoni. Ya, bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakoni. Nah, saudara, kita berdoa sama-sama sebagai orang tua, khususnya saya menghimbau buat kita di sini semua. Mari kita lebih dahulu hidup takut akan Tuhan supaya anak-anak kita melihat kelakuan kita, melihat hidup kita, dan mereka bisa meneladani sehingga ketika kita memberikan didikan, anak-anak akan mendengarkan, terutama bagi seorang ayah, karena ayahlah yang harus mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Ayat yang kedua di sana dikatakan, "Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku," kata hikmat ya. "Aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku," kata hikmat ya. Kita harus mendengarkan orang tua, mendengarkan didikan. Di sini kalau kita lihat nasihat untuk mencari hikmat. Hikmat pertama kali datang dari Tuhan dan itu turun kepada orang tua, lalu orang tua itu bisa membagikannya kepada anak. Ya, dan tugas kita juga sebagai anak adalah terus mencari hikmat itu supaya kita beroleh pengertian. Janganlah, ayat ini berkata, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Biar kita tetap berpegang pada petunjuk hikmat itu. Ayat yang ketiga, Salomo menuliskan, "Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku," ya, Salomo bersaksi ini di sini, "karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku," katanya, "kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup." Kita tahu bersama Salomo itu ayahnya adalah Daud. Daudlah seorang yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, dan Tuhan juga berkata kepada Daud, "Ketika keturunanmu itu hidup takut akan aku, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu." Nah, karena itu Daud mengajarkan kepada Salomo sebagai anaknya bagaimana hidup takut akan Tuhan. Daud berkata kepada Salomo ya, karena itu dia bilang, "Berilah hatimu ya
Berilah hatimu, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, sebagai orang yang takut akan Tuhan dan memiliki hikmat Tuhan dengan penuh percaya diri, Daud berkata kepada Salomo anaknya, hiduplah takut akan aku. Kenapa? Karena jika engkau hidup takut akan aku, maka engkau akan memperoleh kehidupan. Jika engkau hidup dalam takut akan Tuhan dan mendengarkan segala petunjukku. Harusnya orang tua bisa memiliki wibawa ketika kita benar-benar hidup di dalam hikmat Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ya, perolehlah hikmat, ya, perolehlah pengertian, dan jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Saudara, ketika orang itu mencari hikmat, maka dia akan menemukan hikmat itu. Perolehlah hikmat. Ya, dengan jalan apa? Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Ya, mendengarkan didikan orang tua itu juga cara untuk kita memperoleh hikmat. Dan yang pasti orang tua itu harus sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan menyimpang dari perkataan mulutku, kata hikmat. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Ya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ya, ingat kita sudah baca dari awal dulu, hikmat itu menggambarkan dirinya sebagai satu pribadi. Ini hanyalah sebuah permainan kata, personifikasi, ya, untuk menggambarkan bahwa hikmat itulah sebuah pribadi yang mewakili pikiran Tuhan. Ya, hikmat berkata di sini, janganlah meninggalkan hikmat itu. Ya, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ketika kita mengasihi hikmat, ketika kita itu mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mengejar hikmat, mengasihinya, dan menjaga hikmat itu dalam hidup kita, maka jalan-jalan kita akan dipeliharanya. Ayat yang ketujuh, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Ya, permulaan hikmat itu gimana? Waktu kita rindu mendapatkan hikmat, maka itulah permulaan dari hikmat. Ya, permulaan hikmat ia perolehlah hikmat. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana kalau kita nggak rindu untuk mendapatkan hikmat itu. Kalau kita nggak rindu untuk memperoleh hikmat itu. Kalau kita nggak rindu untuk mencari hikmat itu. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan dan memperoleh hikmat? Tentunya ketika kita mau mencari takut akan Tuhan itu. Kejarlah takut akan Tuhan, ya, perolehlah hikmat, ya. Supaya apa? Kita memperolehnya dan hidup kita ini dijaga olehnya. Ayat 7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala, ya, yang kau perolehlah pengertian, ya. Dan perolehlah pengertian di sini dikatakan, ya, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Waktu kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan pengertian. Hikmat dan pengertian itu berjalan beriringan, karena dalam hikmat ada pengertian untuk kita bisa menyelesaikan setiap persoalan di hidup kita, untuk kita bisa memilih jalan yang terbaik. Kita memperoleh hikmat, maka kita diberikan pengertian. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, dan engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ya, junjunglah hikmat itu, junjunglah takut akan Tuhan itu, tempatkanlah dia di tempat yang tinggi dalam hidupmu. Artinya apa? Di atas segala-gala yang kita lakukan dalam hidup kita, hikmat menjadi, ya, junjungan kita. Takut akan Tuhan itu menjadi landasan kita dalam kita memilih jodoh, memilih pekerjaan, memilih keputusan apa aja di hidup ini. Taruhlah takut akan Tuhan itu di tempat yang tertinggi dalam hidup kita, maka engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Engkau akan ditinggikannya. Waktu kita menjunjung hikmat, maka hikmat itu akan meninggikan kita, saudara. Ya. Ayat yang berikutnya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ya, waktu seorang mungkin hidupmu sudah rusak seperti apapun, ketika engkau rindu memperoleh hikmat, bertobat, hidup takut akan Tuhan, maka Alkitab berkata, engkau akan diberikan karangan bunga yang indah di kepalamu. Ini berbicara tentang kehormatan, tentang kemuliaan yang akan
Tuhan berikan bagi kita ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan dan dipimpin oleh hikmat, ya. Bukan hanya itu saja, ayat 10 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Orang yang mendengarkan hikmat, orang yang hidup dipimpin oleh hikmat, kita sudah belajar kemarin dikatakan Tuhan memberikan panjang umur. Kenapa diperpanjang tahun hidup kita? Karena kita hidup bagi kepentingan Tuhan, karena kita hidup berdampak bagi orang lain, karena hidup kita menjadi influence, kita mempengaruhi banyak orang untuk hal-hal yang positif. Saudara, hari ini coba kita renungkan, sudahkah hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah? Sudahkah hidup kita berdampak bagi sesama kita, ya, supaya kita diberikan tahun-tahun yang banyak dalam hidup kita. Waktu kita mendengarkan hikmat, waktu kita memperoleh hikmat, ya, dikatakan, "Hai anakku," ayat yang ke-10, ya, "dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Ya, ayat yang ke-11, "Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, ya, aku memimpin engkau di jalan yang lurus." Ya, "Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus." Hikmat akan mengajarkan kita bagaimana memilih jalan yang terbaik, yaitu jalan yang lurus. Seperti yang sudah kita pelajari dari awal, saya berkata dalam hidup ini ada jalan kita, ada jalan Tuhan, ada jalan setan. Jalan Tuhan pasti yang terbaik, jalan kita belum tentu itu tepat. Jalan setan apalagi pasti membinasakan. Kita harus memilih yang terbaik di antara yang kelihatannya baik. Bahkan pemahaman kita sendiri bisa salah. Karena itu kita perlu hikmat. Kenapa? Karena hikmat akan memimpin engkau di jalan yang lurus. Tidak akan salah jalan, tidak akan meleset. Memilih pasangan hidup pasti yang terbaik, ya, sehingga tidak kawin cerai sampai berapa kali. Kini tidak cocok, salah pilih, tidak cocok. Ya, kalau salah pilih baju masih oke, salah pilih jodoh, ya, menyesal seumur hidup. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-12, "Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung." Orang yang hidupnya dipimpin takut akan Tuhan, dipimpin oleh hikmat Tuhan, kita berjalan, jalan kita tidak terhambat, kita berlari juga tidak akan tersandung. Artinya apa? Waktu kita berjalan bersama Tuhan, ya, hidup kita ini, musim kita ini akan masuk dalam percepatan Tuhan, dan semua keputusan yang kita ambil itu tidak tersandung, karena hikmat Tuhanlah yang memimpin hidup kita, saudara. Yang terakhir ayat 13, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah, ya, hidupmu." Yang terakhir ayat 13, nanti kita lanjut ayat yang berikutnya besok. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah didikan itu, ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan dia, ya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Hidup kita adalah hikmat Tuhan. Hidup kita adalah kebijaksanaan. Hidup kita adalah takut akan Tuhan. Orang yang hidup di luar takut akan Tuhan sia-sia. Kemarin kita sudah belajar, percuma kita dapat gelar S1, S2, S3 sampai S10 kayak Samsung. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, makanya semuanya akan menjadi sia-sia. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau yang memberikan kami hikmat dan pemahaman. Biarlah kami bukan hanya orang yang mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami berbahagia karena dipimpin oleh hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.